PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adi ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan ketentuan dengan apa di Kementerian Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, perkenalkan kami mahasiswa aktif semester 2 dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Manajemen Pendidikan. Kali ini kami akan membahas salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Sebelum pada pembahasan kasus, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Asrul Aziz, saya Cynthia Ladika. Baik, itulah anggota dari kelompok kami. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Ibu Yuli Adani, SPD, MPD. Langsung saja kita pada pembahasan kasus. Tenggelam kasus 271 triliun, kini timbullah 3.000 triliun yang menyebabkan Indonesia sekarang saat ini menjadi negara korupsi nomor 1 di dunia. Kalian tahu nggak? Sekarang ini ada kasus korupsi 3.000 triliun yang diduga dilakukan oleh Rafael Alun. Rafael Alun ini adalah mantan pejabat Dirjen Pajak, ayah dari Mario Dandi yang sebelumnya terjerat kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi kepada David. Tetapi ayah dari Mario Dandi ini sekarang sedang mengeluarkan media dengan dugaan kasus korupsi sebesar 3.000 triliun. Berikut saksikan cuplikan video berikut ini. Kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo berbuntut panjang. Berawal dari laporan kekayaan Rafael Alun sebesar 56,1 miliar rupiah dan mengalir ke penemuan deretan aset bernilai fantastis. Menentukan pidana terdakwa Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta pidana denda sebesar 1 miliar rupiah. Subsidi pidana kurang sebagai pengganti selama 6 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa Alun Trisambodo untuk mengambil pengganti sebesar 18 miliar 994 juta 206.137 rupiah. Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak, benar-benar akan dimiskinkan. Jaksa KPK telah mengajukan kasasi dari hasil vonis banding Rafael Alun Trisambodo. Dengan demikian, aset harta Rafael Trisambodo terancam disita sepenuhnya, dikarenakan seluruh harta Trisambodo berasal dari tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, berkata kepada media, menjadi komitmen KPK agar aset-aset yang berasal dari hasil korupsi maupun TPPU yang dinikmati para pelaku korupsi yang salah satunya terdakwa Rafael Alun Trisambodo dapat dikembalikan pada negara melalui aset recovery. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan vonis 14 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah untuk Rafael Alun Trisambodo. Bicara soal hukum, benarkah hukum di negeri ini bergoyang-goyang? Korupsi adalah tindakan yang bersifat buruk menyangkut penyalahgunaan kekuasaan atau uang untuk kepentingan pribadi. Pada Rabu 24 April 2024, timbul kasus dari Rafael Alun Trisambodo mengenai kasus korupsi sebesar 3.000 triliun. Jaksa Penuntut Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Alun Trisambodo dan istrinya Ernie Yulke Tolondet menerima gratifikasi dengan jumlah cukup besar. Rafael Alun juga disebut melakukan penerimaan lain yang berkaitan dengan jabatannya sebagai PNS
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan total sebesar 47,7 miliar. Tidak hanya gratifikasi, jaksa juga meyakini bahwa Rafael Alun melakukan TPPU melalui pembelian sejumlah aset berupa tanah, mobil hingga bangunan. Kini mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan didenda sebesar 500 juta dalam kasus dugaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencurian uang. Menurut kalian gimana? Baik, jadi bisa ya, berita tentang korupsi sebesar ini bisa memperparah kesulitan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Pertama, jika kasus ini tidak diselesaikan dengan adil dan transparan. Dan juga kasus korupsi dengan nilai sebesar ini bisa memiliki dampak negatif terhadap para pemulanya, termasuk menurunnya kepercayaan investor dan kerugian besar keuangan negara terhadap dampak pada anggaran publik. Yang paling bahaya dari korupsi, rakyat tidak percaya dengan tugas sendiri. Negara digerogoti dari dalam, dihancurkan secara diam-diam. Demokrasi sebatas jalan untuk berkuasa menguras harta milik kroni dan keluarga. Bicara dari atas panggung manis-manis, di bawah meja menguras sampai habis. Kalau menurut kamu gimana? Kalau dari saya, kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi. Tindakan tegas terhadap perilaku korupsi bisa memberikan efek jerah mengurangi praktik korupsi di masa depan. Masyarakat mendukung langkah ini karena mereka menginginkannya adanya keadilan dan peraturan. Dengan menangani kasus ini secara terbuka, pemerintah bisa membangunkan kepercayaan publik dan memperhatikan bahwa mereka tidak akan mentolerir korupsi dalam bentuk apapun. Jadi diskusi dalam masalah tentang dari korupsi mencerminkan kapasitas dan dampak luas dari masalah korupsi di Indonesia. Korupsi itu mirip bola salju, semakin bergulir akan semakin besar dan terus mengaju. Tak bisa perlahan dilakukan seorang per orang. Kita hanya menggantungkan diri pada KPK yang harus dibuat. Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak ikut-ikutan mencuri. Sama-sama tekadkan kita anti korupsi. Generasi muda hebat, bebas korupsi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.